Halo, selamat datang di podcast Circulus Connect. Hari ini kita section yang ketiga, episode ketiga dari Circulus Connect, yang sebenarnya ini merupakan section bukan ketiga ya. Ini pertama kali kita bentuknya dalam suatu podcast di dalam studio. Dan hari ini kita disupport oleh One Take Studio selaku studio visual dan juga video yang ada di Yogyakarta. Dan karena ini spesial, pertama kali kita bentuk podcast, kita kedatangan juga tamu yang sangat spesial hari ini bersama dengan Kak Mala dan Kak Hafiz dari Matra Hita. Halo. Ada penonton bayaran nih kebetulan. Gimana nih Kak kabarnya Kak Mala, Kak Hafiz hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat. Gimana nih, ada apa nih Kak sibuk-sibuknya Kak Mala sama Kak Hafiz? Mungkin sendiri-sendiri dulu kali ya, lagi sibuk apa nih? Sibuk akhir-akhir ini menjahit. Menjahit, oke. Terus juga kita ada beberapa kelas ngajar. Terus pameran, bikin karya. Terus ketemu teman-teman. Oke. Kalau Kak Hafiz gimana? Sama nggak? Mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Mungkin ya beberapa pameran ke depannya mungkin bisa didatengin sama teman-teman. Promosi ya? Ya, promosi bersama Kak Mala. Jadi sepaket ini ya Kak ceritanya ya. Oke. Jadi ini memang bukan yang pertama kali ya Kak kita ketemu dari Circulus sama Matra Hita. Dan seneng banget karena kalau aku pribadi udah cukup lama nih nggak ketemu langsung Kak Mala sama Kak Hafiz, terakhir di event itu ya Kak ya, berarti ya sekitar bulan yang akunya pribadi. Iya, baru ketemu Mei itu ya Kak ya kayaknya. Event. Iya, lama banget. Jadi event pertama Circulus, kita ngadakan workshop Circulus Community dan itu first collaboration kami dengan Matra Hita, dengan Kak Mala dan Kak Hafiz dan juga tim. Jadi seneng banget bisa ketemu. Dan itu event yang benar-benar sangat mencurahkan pikiran, nggak cuma dari Circulus tapi juga dari teman-teman peserta. Dan di sini kita pengen ngobrol lebih banyak lagi nih tentang apa sih Matra Hita dan juga dari gambaran Kak Mala dan juga Kak Hafiz kayak gitu. Nah, boleh banget dong Kak disampaikan nih ke teman-teman Matra Hita itu kalau ditanya sebenarnya apa sih? Itu apa Kak? Enggak Kak Hafiz. Lempar bola ya kita. Boleh banget. Matra Hita itu kolektif seni. Kami berbasis di Yogyakarta. Kami membuat karya seni menggunakan bahan limbah tekstil. Kegiatan-kegiatan kami cukup banyak programnya, ada yang meliputi pameran, workshop kami juga banyak jenisnya. Selama itu punya apa tuh? Ini pemanfaatan sampah tadi sama limbah tekstil gitu. Kami juga Yes. punya kalangan umur. Jadi kalau teman-teman bisa dan tertarik mau ikut bisa banget. Kami punya kelas-kelasnya. Gitu sih. Yes, menarik banget nih teman-teman, pemanfaatan dari limbah tekstil. Ya, dan ini juga salah satu yang benar-benar ngebawa kami Circulus waktu akhirnya memutuskan kolaborasi dengan Matra Hita, karena memang ini sangat bisa dibilang underrated ya gitu, underrated limbah yang biasanya kan mungkin kebanyakan plastik kayak gitu ya Kak ya, atau mungkin yang cukup besar sering banget didengar juga tuh food waste kayak gitu. Nah, ini limbah tekstil itu sangat menarik gitu, jadi cukup ada proyeksinya sendiri kayak gitu. Nah, tadi sempat di-mention nih sama Kak Hafiz kalau ada kelasnya sendiri, berarti ini semua umur dari anak-anak sampai ke orang tua bisa ya Kak ya buat Iya. kayak gitu? Bisa, dan ada kelas-kelasnya sendiri ya kayak gitu. Nah, aku dapat info kalau nggak salah tuh ada berbagai nama lagi nih Kak selain dari Matra Hita, ada, tolong dikoreksi kalau salah ya, ada Jahita, kemudian juga ada Mahita. Nah, itu boleh dijelasin nih Kak beda-bedanya apa nih kayak gitu? Ya, yang kayak Hafiz tadi bilang kalau kita punya beberapa program, salah satunya ada Jahita, Mahita, terus ada, sorry aku ulangin. Satu lagi ya kayaknya. Oh ya, boleh. Sampah. Iya, Bank Sampah, Oh, Bank Bank Sampah Sampah. Mini. Oke. Nah, memang kami prosesnya itu kami berkarya karena kami anggotanya itu semuanya seniman, perorangan, individu. Lalu kami punya ketertarikan hal yang sama untuk mengolah sampah tekstil tadi. Nah, kita jadinya bikin beberapa program. Ada yang namanya Jahita. Jahita itu sebenarnya menjahit bareng Matra Hita. Nah,
akronimnya ya. Iya, bagus bagus bagus. Iya. bagus. Terus di Jahita ini biasanya kita tergantung situasi dan kondisi juga. Ada yang namanya Jahita reguler, biasanya berbayar. Itu untuk teman-teman kalau misalnya mau bikin workshop, ngopi cantik sambil menjahit, nah itu bisa. Terus kita juga punya yang Jahita keliling desa. Itu khusus kita ngedatengin satu desa, lalu kita kolaborasi sama warga di desa itu untuk mengolah sampah tekstilnya gitu. Terus ada Mahita, itu merchandise kita. Jadi karena Matrahita ini sifatnya self-funded ya, kita mendanai diri kita sendiri. Jadi kita cari cara nih selain untuk dapat funding dari pameran, dari event-event tertentu, kita juga cari fundingnya lewat merchandise kita gitu. Mahita. Mahita, Oke, siap. merchandise Matrahita. Iya, itu bagus banget, lucu banget namanya. Dahita, Mahita. Terus yang terakhir ada bank sampah Bank tadi ya, sampah, Kak? iya, biasa. Tuh? Nah, kalau bank sampah ini kalau dulu kita bukannya secara reguler ya. Dalam skala yang cukup besar di sekitar Jogja, terus teman-teman bisa buang sampahnya ke kita, tapi dalam 2 tahun ini kita mengubah caranya ya. Jadi kita lebih ke kalau misalnya workshop, teman-teman bisa langsung bawa pas workshop itu. Jadi bukanya tuh nggak yang open terus gitu, iya nggak berkala gitu. Oke, jadi ini benar-benar membuka peluang dari berbagai jenis ya buat teman-teman mau naruh sampah bisa, mau ikut workshop bisa, atau bahkan mau beli dan juga lihat-lihat merchandise dari Matrahita semuanya ada ya Kak. Wah ini keren banget sih teman-teman dari Matrahita dan sangat inspiring dari Kak Mala sama Kak Afis. Tapi aku juga dapat info kalau misalnya ini sebenarnya nggak cuman pasti ada timnya ya Kak ya, nggak cuman Kak Mala dan Kak Afis gitu. Kalau sekarang timnya sendiri ada berapa dan mungkin kira-kira kayak gimana sih Kak sistem kolaborasi atau teman-teman tuh manage workshop gitu, apakah ada pembagian tugas dan lain-lain, itu boleh dikasih tahu nih Kak? Aku jawab kali ya. Ya. boleh. Karena kita sistemnya kolektif, jadi kita tuh nggak punya struktur yang sifatnya vertikal gitu. Oke. Jadi sistem kerja kita tuh kita bagi secara apa ya, kemampuan teman-teman gitu loh. Jadi kalau ada teman-teman emang yang seneng buat ngurus sistem manajemennya, yaitu Kemala. Jadi Kemala hitungannya jadi manajer kita gitu. Terus aku Admin mungkin juga. ya mungkin aku yang lebih suka mengilustrasikan, menggambar. Jadi aku akan ada di desain di situ lah. Gitu. Dan yang ketiga itu ada Kasitki. Sidki Namanya. Oh iya, Kak Sidki. Nah, Kak Sidki itu ngurus di bidang sosmed sama videografi. Oh, jadi yang kalau konten-konten. teman-teman lihat reels kita, oke, itu Kak Sidki. Wih, keren. Terus ada Kanela, dia tim produksi kita. Jadi dia kepala produksi merchandise Mahita. Jadi kalau produk kita oke, mantep, lucu-lucu, itu Kanela semua. Wih, siap. 4 ini ya Kak berarti, 4 anggotanya, ada Kak Mala, Kak Afis, Kak Ditki, dan Kak Nela. Oke, luar biasa banget nih teman-teman. Dan yang menarik banget itu tadi nggak ada struktur yang benar-benar vertikal ya gitu, tapi semuanya saling melengkapi, meskipun memang tetap ada spesialisasi masing-masing nih kayak gitu untuk penerapannya. Dan yang menarik juga nih teman-teman, jadi mungkin teman-teman penasaran juga kenapa sih Matrahita akhirnya memutuskan gitu, akhirnya mengambil limbah tekstil kemudian dijadikan berbagai produk yang lebih berdampak, lebih bisa menjadi suatu nilai lebih kan kayak gitu. Nah, aku penasaran nih gitu, pastinya dari Kak Mala, Kak Afis dan tim tuh punya background atau mungkin alasan juga nih kayak gitu. Sebenarnya background dari Kak Mala, Kak Afis dan tim tuh seperti apa sih Kak sampai akhirnya bisa ngebentuk Matrahita ini? Boleh diceritain kayak step by stepnya nih kayak gitu. Karena aku backgroundnya kria tekstil ya, jadi aku udah pasti punya ketertarikan lebih nih sama tekstilnya. Nah, awal mulanya itu ya karena dulu aku sama Hafiz pengen punya apa namanya, punya ruang bareng gitu untuk eksperimen, untuk kolaborasi gitu. Karena kan ya kita punya hubungan, jadi kayak kita pengen punya ruang bersama untuk mengolah sesuatu. Nah, kebetulan aku dan Hafiz ini sepertinya punya penyakit ya untuk ngumpul-ngumpulin sampah-sampah tekstil. Sebenarnya bukan sampah tekstil sih, lebih ke kayak kita tuh sayang sama baju kita, pakaian kita yang bahannya, materialnya itu tekstil gitu. Kalau di jurusan aku, di angkatan aku tuh seneng banget nerima sisa kain-kain dari teman-teman produksi aku. Nah,
Terus kayak misalnya ada Pita nih, temenku udah selesai bikin tugasnya, terus aku kayak, cantik, bagus banget, nah, boleh nggak, mau nggak gitu. Ditawarin terus aku mau, terus lama-kelamaan di angkatan tuh kayak ada yang terima sampah tekstil nggak? Ini Kemala tuh biasanya ngumpulin gitu, tapi belum udah ada. sampai dikenal ya. Gitu. Tapi belum ada belum ada pengolahan lebih lanjut gitu, aku cuma betul. ngumpulin gitu. Ya. Nah, ketemu sama Hafiz. Kami itu latar belakangnya dari kampus seni, Kampus seni. di Jogja, Apa tuh Kak kampusnya? kampus isi Jogja. Kampus isi Jogja. Berarti berempat semuanya? Iya, semuanya. punya Oke. latar belakang yang sama. Oke, kalau Kak Hafiz? Tapi beda jurusan. Oh, beda jurusan. Jadi aku jurusan seni murni, Kak Oke. Mala ini jurusan Kriya. kriya. Oke. Kak Sidki juga sama kayak aku, jurusan seni murni juga. Ya. Kalau Kak Nela itu jurusan batik fashion, jadi Sebenarnya salah satu satu jurusan. turunan dari Oke. jurusannya Kemala. Iya. Jadi kita latar belakangnya dari situ sebenarnya, dari seni. Matarita juga dibangun awalnya juga buat proyek pameran gitu, hitungannya. Jadi kita ngolah sampah tekstil itu awalnya cuma hanya buat pembuatan dan medium karya seni gitu. Lalu akhirnya kita merambat ke program yang tadi, program workshop. Itu awalnya juga karena ketidaksengajaan. Jadi selama proses pameran itu ada ruang-ruang apa ya, ngisi acara. Terus kami juga akhirnya tertarik, kayaknya bisa deh Matarita dibuat ke arah sini gitu. Akhirnya kita coba juga buat ke sana dan akhirnya lanjut sampai sekarang. Wah, luar biasa sekali. Keren banget nih teman-teman bagaimana bisa dari awal, yang berawal dari ketidaksengajaan ya kayak gitu. Iya. Project. Berarti pameran tadi itu sebenarnya tugas kuliah atau memang kayak pameran pengen ngisi nih kayak gitu. Pameran pengen ngisi sih. Pengen ngisi ya kayak gitu. Tapi sebenarnya memang nggak ada rencana sampai sekarang kayak gitu bikin Matarita. Dan Proyeksi sampai sekarang nggak ada sih. sekarang sih malah undangannya terus masuk banget ya kayak sampai Ya, sekarang ya, luar biasa banget. Berarti sekarang terhitungnya sudah berapa lama nih Kak Matarita dari awal banget sampai sekarang? Kita itu mulainya 2019, cuman 19. waktu pertama kali mulai terus kita terhantam COVID, Oh lalu iya, sempat tenggelam, lalu muncul lagi di awal akhir tahun 2021 ya. Kita mulai nyari proyek Ketika pameran. udah COVID-nya mulai reda ya. Betul, COVID-nya mulai reda, terus beberapa kayak pengen nyoba ikut pameran virtual kan, ada masa di sempet mana ada ya? transisi sebelum benar-benar kita bisa bertemu Bisa satu pameran sama lagi ya? lain, kita virtual dulu, lalu baru di tahun 2002 kita baru benar-benar bisa pameran secara fisik dan saling bertemu di pamerannya. Jadi ini benar-benar menerapkan adaptasi ya dari berbagai kasus gitu, force major, tiba-tiba ada pandemi gitu. Nah ini sebenarnya juga yang memang sering kali jadi PR atau tantangan nih kita kemarin 2 tahun COVID, tapi ternyata Matarita bisa beradaptasi dengan itu gitu, tetap bisa kuat dan akhirnya bisa kembali lagi. Nah yang menarik juga nih Kak, kan berarti tadi sudah diceritain awal mulanya, terus background berbeda-beda. Nah gimana sih kok bisa berempat terus juga dengan proyek-proyek ini menghadapi pandemi terus sampai sekarang berarti terhitung 6 tahun ya berarti ya 6 tahun mau masuk 7 tahun ya berarti 7 tahun iya bener kan terus proyek yang dulu masih nyari-nyari sekarang berdatangan kayak gitu bahkan kayaknya habis ini langsung ditelepon juga lanjut lagi kayak gitu. Nah itu apakah ada strategi khusus nih Kak mungkin bisa di-share ke teman-teman mungkin yang lagi memulai suatu inisiatif lainnya gitu apakah ada kayak ketemuan rutin setiap berapa minggu misal atau kayak ada kegiatan bonding gitu kok bisa ini teman-teman timnya sangat solid nih gitu sampai 7 tahun 6 tahun kayak gitu. Mungkin aku bisa jawab ini pertanyaannya. Tapi benar sih kalau bonding itu salah satu cara yang paling tepat ya buat ngebangun sesuatu. Kami sih sebenarnya punya agenda rutin gitu gimana tuh? buat sekedar makan-makan, having fun gitu sama Matarita. Sekaligus kita kayak punya agenda saling kasih masukan satu sama lain gitu. Tapi ya curhat. Tapi yang paling penting sih sebenarnya menurutku time management sih sama fokus. Jadi kita tuh punya tujuan yang sama gitu sih. Kayaknya itu yang bisa nguatin kemana arah tujuan Matarita. Jadi kalau teman-teman menurutku pengen mulai sesuatu, sebenarnya punya hal yang difokusin sih. Seenggaknya satu aja. Jadi biar bisa teman-teman sama-sama teman-teman yang punya waktu yang berbeda itu bisa punya satu tujuan yang sama, seenggaknya satu. Oke. Jadi
pastinya di dalam proses itu kan ya bonding ataupun ketika teman-teman mengerjakan project gitu di workshop atau lainnya dari Matra Hita juga ada tantangan-tantangan nih kayak oh tiba-tiba dari Kak Mala, Kak Hafiz atau dari lainnya ada yang ya mungkin bisa dibilang sedang turun-turunnya ya Kak ya kayak gitu. Sedang oh tiba-tiba ada kegiatan lain atau mungkin sedang jenuh kayak gitu. Berarti biasanya memang saling menguatkan kayak gitu atau kayak bisa ada suatu momen-momen lagi gitu benar-benar bisa kembali ya gitu makan-makan atau main-main kayak gitu dan itu rutin dilakukan. Atau ada mungkin setiap minggu kita harus sekali apa gitu atau setiap bulan ada apa gitu biasanya. Kita itu bentuk pertemuannya tuh kayak random gitu ya. Oke. Karena kalau misalnya minggu ini kita nggak bisa buat makan bareng, tapi Yeah. bisa nyempatin buat badminton bareng. Oke. Oke, kita badminton bareng gitu. Terus kalau misalnya nggak bisa, ya udah kita bisa cari cara lain atau sekedar jajan yuk karena kita kan di dekat stadion ya. Yeah. Jajan aja yuk sore-sore gitu. Oke. Jadi ketemunya itu bukan hanya untuk ngebahas Matra Hitanya mau kayak gimana, mau apa, tapi lebih ke kayak teman-teman kayak aku ini sedang seperti apa sih gitu, Hafiz sedang seperti apa, Saling bercerita. iya Sidki seperti apa, Nela juga seperti apa, karena kan kita cara kerjanya mengajar ya. Ya. Ke Matra Hita itu kebanyakan karena kita sering berbagi di workshop, otomatis kita jadi instruktur tiba-tiba nih gitu. Oke. Nah, kadang kan sebagai pengajar karena kami basicnya tidak ada yang basic pengajar pendidikan. Jadi sebenarnya sedikit berat untuk teman-teman dan aku sendiri untuk mengimbangi keadaan workshop itu sendiri. Nah biasanya kayak sepanjang jalan setelah workshop kita tuh kayak curcol lah ya. Oke. Kamu tadi gimana ngadepin Iya, teman-teman pasti, gitu. pasti. Terus kayak apa senang dan sedihnya karena bagi kita semua masing-masing kita perlu tahu keadaan satu sama lain saat menghadapi momen-momen yang tidak terduga misalnya gitu. Iya. Makan, main itu menurutku perlu tanpa harus ngebahas Matra Hitanya seperti apa. Iya, jadi benar-benar kita bisa ngimbangin nggak cuma terkait pekerjaan ya Kak ya, terkait project, tapi juga ada momen-momen bisa main, bisa bonding kayak gitu. Jadi memang harus seimbang nih teman-teman. Tipsnya supaya benar-benar bisa solid, bisa sampai 6 tahun nih gitu, seperti Matra Hita kayak gitu. Nah, berarti bisa aku bilang nih Kak, sekarang kan udah tim teman-teman makin baik ya kayak gitu dengan proyek yang makin banyak juga kayak gitu. Nah, aku mau share info juga nih teman-teman. Ada satu fun fact gitu yang ada di Matra Hita. Di mana tadi sempet hampir mention langsung nih sama Kak Mala sendiri nih kayak gitu. Jadi sebenarnya berangkatnya memang satu kampus nih teman-teman gitu. Tapi ada yang lebih spesial lagi. Kalau sebenarnya nggak cuma satu kampus, tapi pada hari ini Kak Mala dan Kak Hafiz jeng juga punya cerita versi berdua juga nih teman-teman. Nah jadi sebenarnya sebelum Matra Hita ya Kak ya, sebelum Matra Hita sudah istilahnya apa ya, sudah merupakan suatu couple kayak gitu. Dan ini bisa juga nih teman-teman dapat share juga gitu dari Kak Mala sama Kak Hafiz, gimana sih ceritanya kok bisa dari yang awalnya berdua gitu kepikiran gitu akhirnya bikin suatu inisiatif sampai sekarang masih bisa bertahan gitu, karena pastinya kita Gen Z dan juga teman-teman itu punya lah berbagai challenge ketika bisa menjalin suatu relationship ya kayak gitu. Nah mungkin juga di share gimana ceritanya, terus gimana nih maintainnya antara Kak Mala Kak Hafiz gitu ketika in relationship gitu atau juga ketika di Matra Hita kayak gitu. Boleh nih Kak satu-satu. Mungkin cerita awalnya juga ya. Boleh awalnya dulu. Kebentuk juga gitu. Yes, boleh banget. Sebenarnya aku aku sama Kemala tuh sempat dekat, berpacaran akhirnya. Habis itu kita tuh pengen nyari kegiatan positif gitu loh. Selama kuliah itu kami ngerasa kayaknya seru deh bikin sesuatu kegiatan yang positif. Nah, salah satunya ya Matra Hita ini akhirnya kita gagas. Awalnya kita tuh pengen buat nyari uang tambahan gitu loh, buat jajan. Oke, motivasinya. Betul. Jadi selama kita pacaran tuh kita bisa punya kegiatan yang bisa ngasilin uang juga gitu. Makanya dulu kita tuh ngegagas Matra Hita tuh tujuannya buat bisnis sebenarnya awalnya. Buat jualan produk-produk merchandise gitu. Terus akhirnya COVID, baru kita ngerasa haluan kita tuh kayaknya bukan kejualannya, tapi gimana kita cara berbagi ilmu yang kita punya ke teman-teman yang belum tahu gitu loh. Nah akhirnya karena kita punya misi yang lebih baru lagi dan lebih fokus,
kita akhirnya ajak teman-teman mulai dari Sidki, abis itu Kanela gitu. Itu juga dari lingkungan sekitar kita juga. Jadi kita selama proses kegiatan Matrahita itu kita ngelihat Kak Sidki tertarik, Kanela tertarik karena kan mereka ada di sekeliling kita kan, circle kita. Betul. Terus kita ajakin aja. Terus mereka akhirnya sampai sekarang masih betah dan seneng juga di sini. Wah, keren banget. Jadi awal mulanya malah pikirannya ke bisnis kayak gitu. Cuman mulai di tengah-tengah ngelihat dari teman-teman value-nya kita lebih cocok nih gitu Ya, kalau betul. kita bikin model workshop yang akhirnya teman-teman bisa dibilang fokusnya value-nya beda kayak Ya. gitu. Terus berarti dari ketemu itu bentuklah Matrahita, ada tim dan sekarang gimana nih Kak? Kalau tadi kan di awal. Oh iya. Boleh di-spill gimana sih ketika sekarang udah 6 tahun gitu masih in relationship kemudian juga dengan Matrahita gitu apa ketika workshop fokus profesional pas pulang berantem kayak gitu bisa gimana ya Kak boleh cerita Mana? Sebenarnya sama sih Ya, karena sebenarnya kita sekarang gantian mungkin Kak Afis yang tutup Gimana? Sebenarnya sama aja sih, Oke. apa ya? Menurutku karena awalnya juga dari aku dan Hafiz, kami itu tadi rasa berbagi ya. Matrahita itu awalnya memang berbisnis, terus lama-lama pas COVID kita malah nggak jualan ya. Kita kayak pengen orang tuh pakai baju Matrahita aja tanpa harus bayar. Tapi gimana caranya itu tuh bisa terjadi gitu. Nah, dari rasa ingin berbagi tadi, kami kan udah pasti rugi ya kalau jualan kita pengen bagi-bagi gitu, nyari untung. Nah kami tuh malah tidak memikirkan untungnya, tapi malah pengen bagi-baginya. Nah karena apa ya, mungkin rasa berbagi tadi tinggi, aku dan Hafiz juga menerapkan itu di hubungan kami. Asik. Gimana nih? Jangan Kok kayak tambahan gitu. jijik ya? Kayak gitu melibet. Nah mungkin rasa berbagi tadi antara aku dan Hafiz kayak gimana kita di Matrahita, di hubungan kita juga kami itu pengen apa ya, ngasih satu sama lain gitu dalam bentuk misalnya jadi fasilitator bagi satu sama lain, karena kan beda pendapat itu pasti, bahkan kami juga bisa beda pendapat di dalam hubungan atau dalam kolektifnya juga gitu. Jadi kayak sebenarnya lebih ke ini tuh friendship aja antara aku dan Hafiz, gimana cara kita ngelola emosinya bareng di antara di kolektifnya seperti apa, di hubungannya seperti apa gitu. Oke, wah bijak sekali ya teman-teman. Tapi sebelum kita mungkin tepuk tangan, gimana nih Kak Afis? Bener gak? Setuju gak? Saya setuju. Oh setuju. Kalau enggak bisa berantem ya. Oh iya. Itu dia salah satunya. Ini di depan kamera ya teman. Enggak. Oke, luar biasa banget ya teman-teman. Jadi memang ini sangat menarik karena bisa benar-benar membagi gitu dan bisa dibilang nggak cuma ngebagi, tapi bisa saling melengkapi dan juga menyemangati ketika di Matrahita, ketika di project pun juga ketika di luar, dan bagaimana bisa tadi cerita dari awal sampai sekarang sampai ada timnya juga. Ini luar biasa banget sih menunjukkan bahwa teman-teman kalau misalnya bikin suatu inisiatif seperti Matrahita gitu atau serupa, memang berangkatnya bisa macam-macam, tapi bukan berarti teman-teman ketika berawal dari seperti Kak Ma dan Kak Afis in relationship juga nggak bisa karena ada contohnya nih di Matrahita kayak gitu. Nah Kak, itu sedikit kita throwback ke belakang kayak gitu, cerita awal mula berdiri Matrahita sampai akhirnya sekarang nih sudah bisa 6 tahun. Nah kalau aku lihat memang sih Kak dari sosial media ya, dari yang ada Instagram dan juga sosial media Matrahita, kalau mungkin sekilas dibandingkan sama tahun lalu, sekarang padat nih Kak gitu, bermacam-macam. Alhamdulillah gitu, workshop gitu. Dan kalau aku lihat juga nggak cuma di Jogja nih Kak gitu kan, sampai di luar-luar juga kayak gitu. Nah boleh di-spill nih Kak, kalau dari Matrahita sendiri tuh sebenarnya udah kemana aja kayak gitu. Dan kalau ya bisa dibilang belakangan ini itu lagi padat-padatnya tuh project seperti apa sih gitu. Ya, kita itu udah ke Kudus kalau di Jawa. Kudus, Iya, Jawa Tengah. Kudus, Jawa Tengah. Itu waktu itu pameran kolaborasi itu sama warga Kampung Budaya Pijiwetan. Oke. Terus kalau di Iya, di paling terakhir di Gunung Kidul itu di Ngalang sama di Loh Gandeng ya. Nah itu, terus yang nextnya itu kita bakal ke Jakarta. Jakarta, next setelah, maksudnya nggak setelah ini banget ya? Abis ini. Sudah ada proyekan, kalau itu apa tuh Kak? Yang di Akhir Jakarta? bulan ini. Itu Pameran atau?
festival. Festival. Pinggiran. Wah. Pesta pinggiran Pesta namanya. pinggiran, sorry. Oke, jadi benar-benar ready mau di Jogja, di luar kayak itu, di luar Indo juga ready ya kak ya. Ya, ready, Amin, ready. amin. Ada Bener-bener tawaran, oke. Kalau teman-teman lihat dari Project Matrahita ini udah ready banget untuk go internasional karena memang dari karya-karyanya teman-teman bisa cek di sosial media Matrahita ya, ya kak ya. Itu semuanya terlampir gitu project yang teman-teman lakukan dan juga kegiatan-kegiatan yang akan datang kayak gitu. Dan sebenarnya salah satu hal yang unik juga adalah memang dari poin tadi ya Kak, ada pemberdayaannya juga ya kayak gitu, dari di desa biasanya di Gunung Kidul, di ibu-ibu, di bapak-bapak juga mungkin kayak gitu ya, semuanya semua kalangan masuk juga yang ada di Matrahita kayak gitu. Luar biasa banget nih teman-teman. Jadi memang sebuah inisiatif yang memang terkadang di tengah-tengah tuh kita bisa berubah ya Kak ya kayak gitu, bisa berubah yang mungkin awalnya bisnis gitu, awalnya cari uang tadi kayak gitu. Oh, ternyata ngelihat value yang lebih besar lagi nih buat teman-teman dan ternyata terbukti sampai sekarang bisa berjalan seperti Matrahita kayak gini. Luar biasa banget. Nah, Kak Mala dan Kak Hafiz di sini aku juga mau nanya nih karena memang kalau misalnya ngelihat dari Matrahita itu salah satu yang ditekankan adalah kolaborasi ya Kak ya kayak gitu. Jadi memang kadang nggak cuma project sendiri tapi juga sama mungkin sektor-sektor, berbagai sektor gitu, termasuk NGO lain atau sejenisnya, termasuk dulu sempat sama Sirkulus juga kayak gitu. Nah sebenarnya sih kalau Matrahita itu open kayak kolaborasinya itu sama siapa sih Kak kayak gitu, maksudnya apakah nanti bisanya di masyarakat kayak pedesaan aja atau mungkin sekarang sedang ada difokuskan kemana, itu boleh di-share Kak kayak gitu. Kita sebenarnya let it flow aja sih. Let it Ikut flow apa aja yang kayak. mengalir. Kita terbuka untuk siapapun, kalangan apapun sih. Kalangan apapun, semuanya bisa join, semuanya bisa collab, bisa mampir juga ke Matrahita, kayak gitu. Bisa Yang hubungin basisnya kita jadi yang penting. bisa hubungin dan semuanya gampang banget teman-teman bisa reach di Matrahita kayak gitu ya Kak. Oke, luar biasa banget nih. Nah, aku juga penasaran nih teman-teman. Kalau tadi teman-teman udah cek dari cerita dari awal mula berdiri Matrahita kayak gitu. Nah, tadi juga udah di-share ke depannya Matrahita fokusnya seperti apa, kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih Kak aku tanya, kita masuk tahun baru 2026. Oke. Apa sih wishlist kayak gitu? Wishlist buat Matrahita di 2026 yang mungkin di 2025 atau tahun sebelumnya kepengen gitu. Terus pengen di 2026 tercapai, itu boleh di-spill. Barangkali nanti ada yang nonton terus terwujudkan wishlist tersebut. Pengennya sih tahun 2026 ini tercapai impian punya pameran tunggal Matrahita sendiri sih. Pengen showcase karya-karya kita, merchandise, terus kegiatan kita kayak lini masa gitu. Jadi biar teman-teman bisa ngelihat kegiatan kita dari awal gitu sampai sekarang, sampai titik ini. Itu sih pengen banget kecapai di tahun ini gitu. Karena tahun lalu kecapai ya. Oke. Oh, jadi sudah pernah Iya. terproyeksikan, terpikirkan. Gitu. Beberapa kali kita sudah pernah diskusi, kita ingin melakukan showcase itu tadi karena pengen ngasih laporan juga ke teman-teman kolaborator yang lain. Iya, kayak ini loh selama ini, terus pengen juga ngasih laporan ke teman-teman yang menyumbangkan sampah tekstilnya. Karena kadang yang nyumbangin sampah tekstilnya kan juga bingung ya mau dibikin apa. Kalau misalnya kita bilang karya seni, nggak semua orang akan nangkap kayak seni seperti apa sih yang dibikin gitu. Nah, mungkin melalui showcase ini teman-teman yang lain juga bisa melihat, oh mungkin bisa mengambil apa ya sampelnya mungkin, siapa tahu belum tahu juga. Iya, sama yang betul sama yang belum tahu dan yang udah tahu, biar kita saling berbagi lagi sampel yang kita bikin gitu, entah dari karyanya, produknya, atau kegiatannya itu sendiri. Bener banget. Wah, luar biasa banget ya teman-teman buat Matrahita wishlistnya. Pasti kita aminin dong harusnya. Amin. Karena ini juga di awal tahun gitu. Jadi ini karena juga kita publikasikan, open banget nih buat sponsor atau yang mau kolaborasi dengan Matrahita. Mari bersama kita wujudkan wishlist Matrahita punya pameran tunggal 2026. Amin. Tapi aku yakin banget sih Kak, karena ngelihat dari karya-karyanya ini luar biasa banget teman-teman. Dan buat teman-teman yang sudah mulai tahu atau bahkan belum tahu Matrahita,
nanti teman-teman bakal cek gitu kalau misalnya karyanya ini benar-benar sangat bisa banget nih dipamer tunggalkan ya seperti itu di 2026 ini. Oke, amin amin amin. Nah, itu tadi dari Matra Hitanya ya Kak ya di wishlist 2026 kayak gitu. Nah, kalau misalnya proyeksi nggak cuma di 2026 nih Kak, ke depannya kayak gitu, target entah mungkin jangka pendek, jangka menengah kayak gitu, ada nggak sih gitu Matra Hita pengennya sampai di level apa gitu, kayak mungkin dikenal sebagai apa gitu, atau kayak mungkin top global gitu, atau mungkin apapun lah istilahnya, barangkali ada target tertentu nggak Kak? Aku Ya, boleh. Boleh dari Kak Hafiz misalnya. mungkin proyeksi panjang kita itu kita pengen punya ruang yang lebih dekat, lebih besar juga. Jadi biar teman-teman tuh kalau mau datang, mau belajar bisa punya tempat yang nyaman gitu. Kita juga bisa punya tempat berbagi juga yang lebih memadai. Kita juga punya ruang showcase merchandise kita, ruang studio kita yang lebih proper gitu sih. Biar teman-teman tuh lebih nyaman sih kalau mau datang, mau belajar. Itu sih mungkin jangka panjang kita pengen punya studio yang letaknya itu nggak jauh dari kota. Oh iya. Strategis. Ya, betul, Dan strategis. semuanya bisa menyentuh lebih dekat. Bener. Karena kan kalau sekarang masih jauh ya, kendalanya jauh, terus ruangnya tidak besar, terus juga itu jadi menghalang beberapa kegiatan yang harusnya bisa dilakukan lebih, cakupannya lebih luas lagi gitu. Oke, good. Dan memang kita masih selaras dengan value Matra Hita dari awal ya teman-teman. Pengen semuanya terintegrasi untuk lebih besar lagi dampak ke masyarakat ya kayak gitu, dari semua kalangan. Luar biasa banget nih tujuan dari Matra Hita. Nah, Kak Mala sama Kak Hafiz, ini aku ada sedikit games gitu buat Kak Mala sama Kak Hafiz. Kita bakal tes chemistry dari Matra Hita nih teman-teman. Chemistry-nya nanti akan ada beberapa pertanyaan seputar dari Matra Hita gitu, seputar dari apa yang berkaitan juga dengan value Matra Hita gitu. Jadi nanti aku bakal kasih 2 opsi, nanti jawab cepat kayak gitu. Kak Mala pilih yang mana, Kak Hafiz pilih yang mana. Terus nanti kita tes kekompakannya, ini sama atau enggak atau beda nih kayak gitu. Nanti aku hitung mundur 3 kayak gitu. Oke, ready? Coba satu. Coba dulu. Oke. Oke, tapi kayaknya tesnya yang nggak di pertanyaan aja kali ya. Oke. Mungkin pertanyaan pertama ini. Deg-degan. Nanti ada ini ya, ada remedinya ya Oh, kalau iya. bersalah. Yang pertama, makan bubur diaduk atau tidak diaduk? Oke? Siap? Terus cara jawabnya? Aku hitung dulu, Oh, terus nanti jawab langsung. bareng. Oh, oke. Oke? 3, 2, 1. Diaduk. Oke, sama-sama nih teman-teman, keren. Oke, gitu ya? Oke. Aman ya? Oke. Itu Aman. pemanasan. Oke, siap. Jangan lupa ada remedinya kalau nggak kompak. Oke, kita ke pertanyaan pertama. Kita bakal seputar. Kompak mal. Ayo. Harus ada intuisinya juga nih, telepatinya. Contekan boleh. Kita bakal pertanyaan seputar dari value salah satu Matra Hita juga ya, ke pemanfaatan dari sampah kayak gitu yang ingin kita bawa juga ke teman-teman. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah bawa tumbler kemana-mana atau bawa tote bag kemana-mana. Oke? Siap? Hitung mundur 3, 2, 1. Bawa tumbler. Oke, buat tumbler kompak nih, 1. Boleh satu. Ada alasan simpelnya nggak? Kenapa tumbler? Jarang lah buat topik. Mungkin air minum sih, air putih itu penting sih. Penting banget ya, Betul. penting banget. Kayaknya lebih pas tumbler deh. Supaya nggak botol plastik Benar. beli kayak gitu ya Kak ya. Oke. 1 kita dapat teman-teman, poin buat poin. Matra Hita. Semangat. Oke, lanjut. Oke, yang kedua. Ini masih berkaitan juga. Sampah, tapi bukan sampah kain. Pilih mengurangi sampah plastik atau mengurangi sampah makanan. Oke? Mengurangi sampah plastik atau mengurangi sampah makanan. 3, 2, 1. Sama plastik. Oke, masih sama 2. Panjang banget jawabannya dari tadi. Gimana nih? Sama plastik gitu. Pandangannya gimana nih Kak tentang sampah plastik? Kenapa juga? Bukan berarti sampah makanan nggak penting ya, tapi kenapa sampah plastik? Kami ngerasa mungkin penguraian makanan itu bisa lebih mudah sih. Oke. Kami punya banyak teman-teman yang mulai mengolah sampah organik gitu, Oke. pakai maggot dan lain-lain, dan kami ngerasanya sampah plastik tuh kayaknya jangka panjang lebih susah deh. Diurai dan diolah juga ya. PR-nya. Benar.
Oke, good. Dan maintenance-nya juga mahal sih kalau misalnya kayak sampah Betul. tekstil, sampah plastik, perlu alat, perlu fasilitas yang lebih bagus untuk mencacah misalnya, terus untuk ngelelehin lagi. Nah, itu kayaknya lebih effort daripada sampah organik gitu. Oke, good. 2 poin untuk Matra Hita. Kita lanjut lagi. Nah, ini kita masih sedikit mengarah ke Matra Hita. Oke, ikut tren fast fashion. Ini gak apa banget. Ikut tren fast fashion atau salah. outfit yang itu aja. Oke. Tren fast fashion atau outfit yang itu aja. 3, 2, 1. Yang itu aja. Itu aja. Oke. Kau nunggu nih. Enggak, aku tadi mikir, Oke. takut salah jawab. Oke, pasti dong. Harusnya outfit yang itu Iya. aja. Jadi rencananya besok dan seminggu ke depan mau pakai ini juga ya? Iya. Kayaknya nggak ganti ya. nggak ganti. Siap. Nah, boleh kalian di-share nih Kak, gimana sih pandangan Kak Mala sama Kak Hafiz tentang fast fashion yang berkaitan juga dengan limbah tekstil yang dimanfaatkan di Matra Hita. Kenapa sih ini sebenarnya kok penting banget jadi concern, nggak cuma di Matra Hita, tapi juga perlu diketahui sama teman-teman. Nah, kalau misalnya jawabannya tadi kita itu aja, sebenarnya kami selain nggak mau pusing ya untuk mikirin pakai baju apa besok dan segala macamnya, terus kami juga kan yang mengolah ya. Oke. Rasanya memang lebih berat untuk menerima baju-baju fast fashion dari teman-teman karena pengolahannya susah, terus kami juga bisa membandingkan material satu sama lain gitu. Apalagi kalau misalnya sekarang trennya kan sosmed, itu Betul. ada kayak fit check yang artinya Betul. setiap satu video satu produk mungkin Iya. ya, satu bajunya nggak boleh sama nih untuk Bener, video-video bener. yang lain gitu. Nah, sekarang apalagi fast fashion itu kan murah banget. Yes. Ada yang kayak mulai dari 30 ribuan atau sampai ratusan ribu. Nah, itu juga menurut kami salah satu sumbang sih sampah tekstilnya makin banyak gitu. Nah, itu juga menurut kami anak muda, karena tren ini diciptakan untuk anak muda, ada baiknya juga anak muda melakukan antisipasi atau pengolahan atas aksinya tersebut gitu secara mandiri dengan misalnya pakai baju itu aja, karena menurut aku pribadi nggak masalah ya kalau misalnya bajunya itu ya. Nyuci kok. Iya benar, ada nyuci Laundry juga, ya, bener. Ada laundry, atau sekarang kan anak-anak muda jago banget tuh mix and match-nya. Betul. Jadi kayak misalnya hari ini pakai baju merah yang sama baju merah yang besok itu bisa diotak-atik, Betul. bisa Atau modelnya betul, diubah-ubah gitu. modelnya diubah-ubah gitu. Atau belajar sama Matra Hita, Oh reward. iya, Bener reward banget. juga boleh. Jadi modelnya baru ya gitu, padahal nggak fast fashion. Betul. Luar biasa banget. Oke, good ya teman-teman. Jadi memang hal menarik di luar dari sampah yang memang sering didengar dari teman-teman. Kalau sebenarnya fast fashion ini benar-benar sudah di kondisi genting lah gitu, dan benar-benar perlu jadi concern juga nih untuk kita bersama kayak gitu. Oke, 3 poin. Ini saya masih nggak bakal stop sampai ada yang salah. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aku harus jawab lebih cepat ya. Oke, harus lebih cepat. Oke, bener banget. Oke, ini masih berkaitan sampah kecil, tapi jumlahnya banyak. Oke, atau sampah besar, tapi jumlahnya dikit. Oke. Bentar, Bang. Oke, pikir dulu. Kasih waktu. Sampah kecil jumlahnya banyak, atau sampah besar tapi jumlahnya dikit. Mungkin jawab yang terakhir aja, kayak banyak atau dikit gitu ya. Biar nggak Boleh. kepanjangan. Biar gak kepanjangan. Boleh nggak milih? Oke, ready? Oke. Hitung. 3, 2, 1. Banyak. Besar. Oh, banyak ya, banyak besar. Banyak. Kok Benar, enggak, beda enggak. nih. Beda berarti jawabannya. Beda berarti Sama jawabannya. kecil dan banyak. Oke, Sama kecil tapi dapat banyak. 1. Oh, oke, aduh. Oke. Aku besar ya. Ya, tapi bisa Sama jadi besar ini tapi dikit. yang ditangkap beda-beda ya teman-teman, karena memang maknanya bisa banyak. Nah, mungkin boleh dari Kak Hafiz gimana nih penjelasannya nih? Mau klarifikasi Ya, ya. kalau aku ngerasa karena sistem pengkaryaan Matra Hita, produksi Matra Hita itu kami suka mix and match gitu. Dari Oke. segi jenis dari segi jenis tekstil gitu. Bahan-bahan juga ya. Jadi aku ngerasa banyak jenis kain itu makin cantik gitu loh. Jadi kayak punya kain-kain yang berbeda, dikumpul-kumpulin, itu menurutku lebih asik.
Oke. Nggak tahu deh kalau yang ini. Oke, sudah makin panas ya teman-teman. Oke, ini klarifikasi dari saya ya. Kalau aku lebih ke dalam bentuk sampahnya itu. Kalau misalnya dia banyak, kayak misalnya kita terima 10 baju kecil-kecil sama 1 spray yang gede. Iya. Akan lebih mudah untuk ngolah si spraynya ini karena karena Kemudahannya medianya ya. besar, iya. Jadi potongannya yang kebuang tuh lebih dikit gitu. Yang digunakan juga bisa lebih maksimal. Tapi yang Hafiz juga oke kok. Ada penekanan di akhirnya ya. Oke. Dua-duanya bisa diterima ya teman-teman. Alasannya juga masuk dan sebenarnya juga punya tujuan yang sama nih, kemudahan dan juga lebih menarik juga nih gitu, dari kecil banyak atau besar tapi sedikit kayak gitu. Oke. Ini mau bilang beda tapi sebenarnya juga melengkapi nih teman-teman. Oke. Satu ya. Oke, tetap satu ya. Kita ke pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir ini dari aku. Masih berkaitan juga dengan Matra Hita. Workshop dengan ibu-ibu, oke, atau workshop dengan anak-anak, kayak gitu. Atau bocil-bocil lah ya, bisa dibilang ya, oke. Jawaban kita sama sih. Harusnya ya. Harusnya, oke. Tapi Kalau nggak beda, tahu ya. ini ada pembahasan di luar kamera nih. Oke, ready? 3, 2, 1. Ibu-ibu. Oke, kompak ya teman-teman. Bener kan? Kenapa nih alasannya? Sama nggak nih kayaknya? Apa ya? Kalau sejauh ini memang kolaborator kita kebanyakan ibu-ibu. Kalau anak-anak itu biasanya anak dari ibu-ibu yang ikut kolaboratornya. Yang ikut ya? Iya, benar. Karena biasanya kalau ibu-ibunya workshop, anaknya juga ikutan sambilan. Tapi memang fokusnya ke ibu-ibunya gitu kan. Karena tujuan kita sebenarnya buat ngegali cerita ibu-ibunya itu sih. Oh, gimana tuh Kak? Menarik. Jadi selama kegiatan workshop kita, biasanya kita tuh ngelempar beberapa pertanyaan sama workshop. Dan setelah workshop itu, kita akhirnya kumpulin jawaban-jawaban mereka, kita jadiin karya gitu loh. Makanya selama workshop itu, pertanyaannya seputaran kegiatan mereka sehari-hari, apa yang mereka lakukan, gimana kegiatan mereka di masyarakat. Dan juga seberapa penting sih kegiatan kayak mengolah sampah fast fashion bagi mereka gitu, dan pandangan mereka tentang isu-isu ini gitu loh. Jadi selama workshop kita ngelakuin itu. Jadi itu juga jadi bisa dibilang motivasi tambahan atau kayak ya dapat materi baru buat teman-teman ternyata kedepannya harus gini nih gitu ya, karena dapat insight dari ibu-ibunya. Benar, sama sekaligus kayak riset sederhana kita buat proses berkarya sih. Jadi termasuk buat improvement juga ya dari tim Matra Hita gitu. Menarik. Ambil bareng-bareng sih kita nyuarain misalnya, apalagi kan isu sampah itu biasanya dikelola sama perempuan. Ya, kalau di rumah kan karena ibu-ibu yang masak, ibu-ibu yang ngolah sampah organiknya, terus karena ibu-ibu yang belanja sayur pakai kantong plastik, mereka yang menyimpan plastiknya itu mengolahnya kayak gimana gitu. Nah lebih ke sana, jadi kebanyakan karya Matra Hita itu bentuk advokasi dari suara ibu-ibu dan kita semua ingin menyuarakan satu hal yang sama gitu. Wah, luar biasa banget ya teman-teman. Jadi memang tujuan dari workshop ini yang menarik gitu, jadi nggak cuma sekadar ngajar terus tersampaikan langsung selesai dokumentasi ya, tapi bagaimana ada timbal baliknya juga nih gitu, komunikasi dua arah gitu ya, dengan terutama sama ibu-ibu ya yang sangat insightful dari Matra Hita. Kayaknya kalau sama anak-anaknya nggak dapet insight ya, atau gimana? Dapat juga. Oh, dapat juga. Oh, seru juga. Oke. Iya, kalau sama anak-anak sebenarnya lebih concern ke apa yang akan mereka wariskan ke depan. Nah, kalau misalnya sama ibu-ibunya kita lebih ke kayak cerita, membaca pengalaman, terus kayak cari cara gimana ya ini biar bisa diatasi dan dilakukan bersama itu. Kalau sama anak-anaknya kita lebih ke kayak apa harapan mereka ke depan. Karena masalah sampah itu pasti akan diturunkan ke mereka gitu. Kalau kita nggak mengolah saat ini, kemungkinan saat mereka main nanti lapangannya udah penuh sama sampah gitu, nggak punya tempat bermain. Nah, jadi concernnya itu sebenarnya kenapa bisa semua orang, semua kalangan. Jadi iya, karena cewek, cowok, tua, muda, anak kecil atau orang dewasa itu semuanya punya apa ya? Punya akan mendapatkan dampak dan juga punya solusi yang bisa digerakkan bersama gitu. Makanya ini gerakan bersama gitu. Wah, keren Bukan banget. gerakan kita doang kok. Iya. Bareng-bareng ya, semuanya melengkapi. Oke, kita tepuk tangan dulu teman-teman buat Matra Hita, luar biasa banget. Iya. Sama satu Iya, lagi. gimana? Kalau misalnya di Matra Hita itu sebenarnya kita nggak mengajar sih. Oke. Kita saling belajar karena
kami sendiri itu sering banget kayak misalnya workshop sama ibu-ibu. Nah, pas kita Ternyata, kita kan mainnya teori ya, betul, teori dari betul. kampus. Ini cara menjahit ini ada teknik, misalnya teknik tusuk tikam jejak misalnya. Kalau Oke. kita taunya itu, terus kata ibu-ibunya, oh ini lama Mbak, ini loh cara yang cepat. Jadi Oh, iya. kita malah dapet teori-teori baru Baru. dari ibunya yang memang berpengalaman gitu. Benar. Betul. Jadi sistemnya emang saling belajar. Saling di belajar ya, workshopnya. bukan menggurui, bukan harus dari Matra Hita nih gitu, Betul. tapi open juga buat peserta atau yang akan terlibat nanti ya kayak gitu. Wah, menarik. Oke. Itu games dari aku buat Matra Hita. Jadi tadi poinnya sebenarnya sih bisa aku bilang kompak semua ya. Tadi satu beda tuh sebenarnya teman-teman karena alasannya masih bisa diterima. Oke, nah Kak Mala sama Kak Hafiz tadi udah disampaikan juga gitu yang akhir-akhir ini fokusnya seperti apa. Nah, barangkali nih Kak yang akan datang entah besok atau mungkin dalam waktu dekat termasuk yang di Jakarta tadi di-mention itu boleh disampaikan ke teman-teman itu eventnya apa, terus barangkali teman-teman kalau mungkin bisa join atau datang ke pamerannya harus lewat apa itu boleh diinfokan nih Kak ke teman-teman. Semua informasi, kegiatan kita, workshop, pameran bisa teman-teman lihat di IG kita di @matrahita. Itu teman-teman bisa kepoin di sana. Kita lumayan aktif, pakai lumayan ya. Karena adminnya banyak. Tapi mungkin kegiatan terdekat kita itu ada di pameran, workshop dan juga di Jakarta di pesta pinggiran. Jadi teman-teman bisa juga kepoin di acaranya @pesta pinggiran dan juga di Instagram kita @matrahita. Oke, semuanya terintegrasi di sana Matra Hita, termasuk info-info mengenai kegiatan dan juga tadi ada merchandise dan kayak gitu semua ada di sana kayak gitu. Dan teman-teman kalau mau ngecek juga produk-produk atau contoh-contoh nanti bisa semuanya ada di sosial media. Nanti bakal muncul di sini ya teman-teman. @mahita Studio juga. Tolong editor nanti munculin video Mas Abe bisa dibantu. Oke. Terus tadi ada yang Jakarta juga ya. Jadi teman-teman nggak cuma yang di Jogja, kita open juga yang di luar Jogja nih. Iya. Jakarta juga bisa join Matra Hita dan kayaknya dengar-dengar habis ini bakal ke Singapura atau di mana? Amin. Oke, Kak Mala sama Kak Hafiz boleh banget dong di akhir disampaikan juga ke teman-teman barangkali ada inisiatif teman-teman yang sedang ongoing gitu dari suatu inisiatif serupa sama Matra Hita gitu. Ada pesan-pesan harus seperti apa dan juga boleh sedikit promosi tadi untuk event terdekat ya tadi, tapi bisa juga secara umum kalau mungkin mau ada kolaborasi sama Matra Hita atau lain-lainnya boleh disampaikan. Silakan. Terutama mungkin misalnya sekarang Gen Z kan banyak yang ragu-ragu nih untuk kayak inisiatif atau apa-apa kayak gini. Ini hal yang menarik banget dari Matra Hita. Mungkin bisa belajar dari kami, mulai aja dulu sebenarnya. Cari value-nya, terus fokus. Itu sih menurutku. Aja dulu, cari value dan fokus. Oke, 3 kata kunci. Betul. Menarik. Nah, nanti kalau seiring berjalannya waktu bakal ngalir dan juga kalau kita learning by doing ya. Coba aja dulu karena pasti akan ada pembelajaran baru di setiap kegiatan atau pertemuan yang hadir. Benar banget. Dan itu suatu kewajaran ya Kak ya, kalau di tengah-tengah nanti tiba-tiba ada suatu hal baru yang dipelajari, terus tiba-tiba teman-teman juga satu hal yang berubah gitu. Tapi memang nggak akan bisa sampai ke sana kalau teman-teman nggak mulai dan beberapa tahap-tahap tadi. Oke, luar biasa banget nih teman-teman podcast kita pada hari ini, section pertama Sirkulus di studio bersama dengan Kak Mala dan Kak Hafiz dari Matra Hita. Thank you so much Kak Mala dan Kak Hafiz buat insight-nya ke teman-teman semua. Semoga sukses selalu buat proyek Matra Hita ke depannya. Dan jangan lupa teman-teman dikepoin dari sosial media Matra Hita. Terus boleh juga follow Kak Mala dan Kak Hafiz. Ya, boleh. Dan juga Instagram pribadi Kak... kami. Aku di Kemalahaya. Ya, Di boleh. @Hafiz Hanani. Oke, karena juga ada karya-karyanya di sana juga ya teman-teman dan sangat menarik. Versi Kriya Jahit, Iya, versi masing-masing. seni rupa kayak gitu. Teman-teman bisa follow dan kepoin, nanti bisa datang juga ke kegiatan ataupun juga semua aktivitas dari Matra Hita di sosial medianya sana gitu. Dan kita akan jumpa di lain waktu di podcast Sirkulus Connect selanjutnya. Thank you. Bye teman-teman.